Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ada satu faedah dari kitab Al-Fawaid Syatiriyah di Sultanil Ilim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri terkait tentang wajibnya mandi besar bagi wanita jika bermimpi seperti mimpi laki-laki. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu taala anhu arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajul qala taktasil." Muttafaqun alaih. Zada Muslim, faqalat Ummu Salamah, "Wa hal yakunu hadha?" Qala na'am, famin aina yakunu syabah. Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu taala anhu arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang wanita yang bermimpi seperti mimpi laki-laki. Kemudian Rasulullah berkata, taktasil, ia wajib mandi. Ada tambahan dari riwayat Imam Muslim. Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, apakah hal itu bisa terjadi pada wanita? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, famin aina yakunu syabah. Ya, kata Rasulullah, kalau tidak begitu, dari mana datangnya kemiripan anak? Masya Allah. Dari sini makna bahasa hadis, kalau kita sederhanakan ya. Jadi ada kalimat tara fi manamiha ma yara rajul. Wanita bermimpi hubungan intim dengan syarat melihat keluarnya mani. Taktasil, wajib mandi besar. Al-ghusl. Jadi persis hukumnya seperti laki-laki. Dia wajib mandi besar. Terus kemudian famin aina yakunu syabah. Ketika Rasulullah menjawab pertanyaan Ummu Salamah, apakah bisa terjadi seperti itu ya Rasulullah? Terus kemudian dijawab oleh Rasulullah, famin aina yakunu syabah. Jadi penegasan bahwa kemiripan anak bisa dari ayah atau ibu. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa wanita bisa mengalami ihtilam, mimpi basah, sebagaimana laki-laki. Juga wanita wajib mandi besar jika melihat keluarnya mani. Tidak cukup hanya mimpi. Jadi tidak cukup hanya mimpi, terus kemudian harus mandi besar. Tapi perempuan ini wajib mandi besar jika melihat keluarnya air mani. Terus kemudian kalau kita lihat di sini ada faedah, apa sih warna daripada air maninya perempuan? Bayanal hadis walahu khasiyatan yu'rab bi wahidatin minhuma ahaduhuma anna raihatahu ka raihati manir rajul qaribah min raihatil ajin. Jadi baunya maninya perempuan itu ya seperti baunya maninya laki-laki, hampir mirip. Hampir mirip dari raihatil ajin. Jadi hampir mirip ketika basah itu seperti baunya ajin adonan. Terus kemudian tsanihima at-taladzud bi khurujihi wa futur syahwatiha akibat khurujihi minha. Jadi sama saja seperti laki-laki. Ketika keluar itu merasakan kelezatan dan juga lemas syahwatnya setelah air mani itu keluar dari perempuan. Juga di sini kalau kita lihat hadis ini, wa bayyana al-hadits khaslah min a'lami nubuwwatih fi ma'rifati atwaril janin fataratan yushbihul walad abah wa a'mama wa taratan yushbihu ummahu wa akhwalah fa ayyul ma'aini ghalaba kana syabah lil ghalib. Jadi satu, ini adalah menunjukkan
mukjizat daripada Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah menjelaskan proses penciptaan anak. Kadang anak ini ada yang mirip ayahnya, atau keluarga dari ayahnya, paman-pamannya, dan juga kadang mirip ibu dan juga keluarga ibunya. Jadi bagaimana, dari mana bisa seperti itu? Di air mani yang lebih dominan menentukan kemiripan. Jadi air mani mana di antara laki-laki dan perempuan ini yang dominan, itulah yang bisa menentukan kemiripan. Ini bukti ilmu kenabian sallallahu alaihi wasallam sebelum ilmu medis berkembang. Jadi poin daripada hadis ini, yang pertama, wanita bisa bermimpi basah. Yang kedua, tidak wajib mandi kecuali melihat mani. Yang ketiga, anak bisa menyerupai ayah atau ibu. Keempat, boleh bagi wanita bertanya soal agama meskipun sensitif. Yang kelima, para sahabiah, para sahabat-sahabat yang perempuan, sahabatnya Nabi Muhammad SAW, sangat semangat belajar agama. Luar biasa. Juga bagaimana di sini syariat itu sangat adil. Syariat itu sangat adil. Kewajiban mandi berlaku bagi laki-laki dan juga perempuan. Dan juga di sini menjelaskan bagaimana kehebatan mukjizat ilmu Nabi SAW mendahului zaman, sebelum adanya medis kedokteran yang bisa mengetahui terkait kemiripan seorang anak itu. Nabi SAW lebih dulu memberitahukan kepada kita, dan bertanya tentang agama bukan aib, tapi ibadah. Jadi perempuan pun boleh bertanya tentang agama seperti yang ditunjukkan oleh Ummu Salamah yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah beberapa faedah yang saya ambil dari kitab Al-Fawaidus Syatiriyah li Sultanil Ilim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, wa nafa'anallahu bi ulumihi wa asrarihi fid darin amin.